Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih untuk mahasiswa saya dari Universitas Cyber Muhammadiyah. Pada malam hari ini kita akan membahas pengantar dari pengujian dan penjamin kualitas software. Itu adalah sebuah mata kuliah atau yang selanjutnya nanti kita sebut dengan Software Quality Assurance ya. Nih, kemudian kita malam hari ini akan memahami teori dan konsepnya. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat ya bahwa pengenalan teori dan konsep dari Software Quality Assurance atau bisa kita singkat ya dengan SQA. Nah, oke. Kita akan belajar poin pertama yaitu teknik dan metode dari SQA. Poin kedua ada SQA, kebutuhannya. Kemudian poin ketiga manfaat dari SQA. Lalu poin keempat ada standar dari SQA. Lalu poin terakhir malam hari ini yaitu kesimpulan ya. Tapi ngomong-ngomong tentang Software Quality Assurance ya, atau kita singkat dengan SQA. Kalau dari Pak Iqbal sendiri, ketika mendengarnya gitu, atau apa sih yang Bapak terbesit gitu di pikirannya tentang mata kuliah ini seperti itu? Apa aja sih yang akan kita lalui gitu? Halo Pak Iqbal. Ya, halo. Menurut saya kayak apa namanya pengujian software sih, Pak. Pengujian software yang di software yang bagian mana nih kira-kira? Yang Nanti bisa diakses sama user itu berjalan dengan baik atau ada kendala saat di apa namanya diakses sama user. oke. Ya, kita nanti bakalan endingnya pasti ke user ya Pak ya. Nah, saja kita harus mengerti dulu kira-kira apa sih yang sebenarnya dari SQA ini gitu. Karena hmm, kalau dilihat ya di kelas balik itu sekarang ada profesi yang namanya SQA ini. Dan ini juga memiliki peranan yang penting ketika berada ketika mereka yang memiliki kemampuan ini uh, berfungsi untuk menguji update, menguji pembaruan atau menguji uh, kemampuan dari software ataupun dari suatu produk digital. Misalnya seperti ya website, mungkin aplikasi berbasis website, terus aplikasi-aplikasi yang lainnya baik di komputer maupun di Android seperti itu. Oke, kita next pembahasannya. Ya, kita mengenal dulu nih, pengenalan gitu tentang Software Quality Assurance atau QA yang merupakan proses yang menjamin kualitas produk software. Terdiri dari berbagai metode dan teknik untuk mencapai tujuan ini. Ya, salah satunya termasuk pengujian, analisis, verifikasi, dan validasi. Kemudian konsep dari SQA berfokus pada pengurangan risiko, memastikan bahwa produk software yang dihasilkan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Ini mencakup mengidentifikasi dan mengantisipasi masalah sebelum mereka menyebabkan kerusakan. Nah, kalau di eh, perusahaan itu ada istilahnya hmm, ada namanya QC, ada juga istilahnya kayak kita nggak usah pakai ini ya. Kita ada istilahnya QC,
ada istilahnya QA. Nah, kalau berdasarkan dua istilah ini, Pak Iqbal, kira-kira bedanya di mana, Pak Iqbal? Antara QC dan QA. QC ini quality control. QA itu apa Pak? Analisis bukan Pak? Kalau QA ini bukan, Pak. Ini quality assurance ini, Pak. Berdasarkan ya. Ini ya assurance ini ya. Sorry ini ya jelek nih. Biasanya ini ya intinya ini. Nah, ini kan udah ada nih apa pengertiannya. Kalau kira-kira bedanya apa, Pak? Quality control sama quality assurance. Kontrol tuh kayak pemeriksaan bukan sih Pak? Ya, Kontrol tuh benar. kayak Heeh. biasanya bukan kontrol. Ah. Kalau apa assurance tuh jadi terus bedanya di mana dia? Fokus kepada sistematis bukan sih Pak? Kayak proses apa namanya? Proses berjalannya produk bukan kalau QA Pak. Oke. Ini saya luruskan ya. Jadi kalau quality control ini Pak Iqbal, dia ini punya scope ketika misalnya ada produk digital ya. Ini ada produk nih Pak, produk satu. Produk satu ini dia ternyata produk yang rilis ini software, misalnya softwarenya S versinya 3.1 gitu. Ada toh? Kalau kita install satu software. Nah, ini kita sebut dengan produk ya. Ini produk nih. S, 3.1 versinya. Kemudian quality control ini memeriksa kira-kira pasti sebelumnya ada produk dengan jenis S, 3.0 ya kan? Nah, di sini kan ada pembaruan nih, Pak. Ya kan? Ada update fitur baru deh. Fitur baru. Nah, quality control ini berfungsi untuk memeriksa, Pak. Memeriksa apa nih? Fitur barunya. Fitur barunya diperiksa. Diperiksalah fitur baru ini oleh quality control. Nah, ya, kemudian si QA ini kira-kira peranannya di mana nih, Pak? Memastikan bahwa fitur tersebut berjalan dengan lancar bukan Pak? Kalau itu udah tugasnya si QC nih. Nah, oke kita next aja ya. Jadi quality assurance ini berfungsi untuk mengecek, Pak. Mengecek secara keseluruhan. Nah, gitu. Jadi kalau QC ini dia lebih spesifik. Misalnya dia iya. Jadi kalau misalnya ada kayak segitiga kebalik ini ya. Nah, QC itu di sinilah gitu. Ini QC. Tapi kalau si QA itu di sini dia levelnya. Nah, gitu. Jadi dia ngecek keseluruhan, Pak, gitu. Kalau si QC cuma dia ngecek secara dia spesifik. Sifatnya adalah spesifik dia. Dia spesifik untuk melihat pembaruan itu di mana, terus kualitinya gimana gitu. Sedangkan kalau quality assurance ini berfungsi untuk memeriksa keseluruhan, Pak. Seluruh komponen dari aplikasi itu diperiksa sama dia. Apakah ada nantinya bug? Apakah nantinya ada error ketika digunakan oleh user? Makanya kalau dalam suatu perusahaan
QA ini sangat berperan penting. Kenapa? Kalau terjadi komplain dari user, itu yang kena pertama sekali diincar oleh perusahaan adalah QA-nya. Kok berani-berani sekali kamu merilis katanya software ini udah oke, katanya gitu. Apa data kamu, katanya gitu. Nah, jadi mereka harus bisa, Pak, gitu, menunjukkan bahwa software tersebut sudah mengalami pengujian gitu sebelum akhirnya dirilis. Loh, kenapa misalnya tetap ada bug-nya gitu? User menemukan ini. Wah, ketika itu terjadi, ya mereka mau nggak mau harus mengakui kayak gitu. Atau mereka nanti bisa aja gitu menyalahkan hal yang lain seperti itu. Atau memang adanya luput gitu, keteledoran, atau ibaratnya emang nggak kelihatan itu gitu. Udah dicek berulang kali sebelum akhirnya dirilis tapi tetap ada kayak gitu. Nah, itulah yang disebut dengan bug kayak gitu. Nah, bug tersebut yang biasanya diberikan seperti sayembara gitu. Ada beberapa e-commerce di Indonesia yang membuka seorang penetration testing atau orang yang berburu hadiah untuk bug suatu software, mengecek aplikasi mereka itu. Ada yang ngasih voucher makan, ada yang ngasih voucher gratis ongkir dan segala macam. Ada juga yang kalau kayak Google itu pernah ngomong kan, kalau kamu bisa menghack Google katanya kan, menemukan bug di Google kan ya, bakal dikasih uang gitu. Kasih uang banyak lah gitu dikasih kan. Nah, hal kayak gitu ya. Makanya pentingnya kita belajar dari SQA ini. Sebenarnya kalau dicek gitu kan, software itu kan ada banyak macamnya, Pak. Softwarenya ada banyak macamnya. Mau di mana? Software misalnya Android, ya kan? Ada software buat komputer. Ada software bentuknya apa, Pak? Iya, ada website, ada khusus Mac OS ya, berarti berdasarkan sistem operasi lah berarti ya, Pak ya. Nah, sistem operasi gitu. Nah, kira-kira kalau ini kan udah banyak nih model-modelnya ya. Kira-kira bisa nggak satu software itu menangani semua cabang-cabang ini? Kira-kira bisa nggak? Satu software semua cabang. Iya. Mungkin software penguji yang sifatnya ini, Pak. Nggak perlu compile, Pak. Oke, tadi Pak Tete ngomongnya seperti itu ya pendapatnya. Kalau Pak Iqbal jadi gimana, Pak Iqbal? Nggak mungkin? Nggak mungkin kayaknya, Pak. Oke, nggak apa. Soalnya bukannya itu harus khusus pakai Mac OS, Pak ya? Ya, benar. Nggak apa juga. Jadi saya meluruskan bahwa kalau kita ngomong yang namanya software quality assurance, berarti kan software quality assurance ini punya banyak tipe-tipe ya. Jadi memiliki software-software khusus untuk menangani kebutuhan mereka. Kalau untuk sistem operasi ini mungkin ya Linux kalau dia pakai Linux ya instrumentasinya ya untuk mengecek kualitasnya berbeda. Misalnya tipikalnya 1. Terus kalau Windows gimana? Windows misalnya dia tipikalnya 2 kayak gitu. Mac OS berapa? Mac OS ternyata 3 gitu. Ya, seperti itu. Jadi software quality assurance ini sebenarnya adalah nama yang umum kayak gitu. Karena pastinya beda-beda sesuai kebutuhan ya.
seperti itu. Jadi kalau kita belajar mata kuliah ini sebenarnya kita mempelajari secara umum dulu gitu ya, secara umum. Nanti selanjutnya mungkin pas di studi case bakal beda-beda gitu. Ada istilahnya software buat mengecek kualitas dari website itu apa gitu kan. Terus ada juga software yang kita gunakan untuk menguji gitu kemampuan website seperti itu. Nah, itu kan beda. Terus ada juga pengujian software untuk Android gitu. Nah, itu kan beda juga seperti itu. Nggak mungkin kan ada satu software yang benar-benar full power bisa ngecek semua software yang sudah dirilis kayak gitu. Itu suatu hal yang tingkat lanjut lah, jadi nggak mungkin lah gitu. Karena kalaupun mungkin pasti tidak optimal seperti itu. Gitu. Iya, kita next. Nah, teknik dan metode SQA nih. Yang harus kita garis bawahi, teknik dan metode SQA ini meliputi pengujian, analisis, verifikasi, dan validasi. Pengujian mencakup pengujian unit, sistem, dan pengujian fungsional. Analisis mencakup analisis kualitas, analisis kerentanan, analisis kerentanan keamanan. Nah, kemudian ada verifikasi. Verifikasi melibatkan memastikan bahwa produk software memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan. Validasi memastikan bahwa produk software memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ya bahwa teknik apa aja sih sebenarnya teknik dari SQA itu ya bisa lihat di sini ada pengujian ya. Intinya adalah pengujian. Nah, pengujian ini perihal apa saja Pak gitu. Pengujian itu berupa pengujian unitnya. Nah, unitnya ini seperti yang dibilang kita penjelasan di atas tadi, bergantung apa? Sistem operasi ya. Nah, sistem operasinya itu unit. Terus pengujian sistem. Nah, yaitu produknya sendiri. Produk itu diuji seperti itu. Diuji berdasarkan apa? Oh, mungkin berdasarkan sistem operasi lagi. Terus pengujian fungsional. Kenapa ini diuji fungsionalnya sudah sesuai apa belum? Sesuai apa belum itu udah bisa jalan atau belum gitu kan. Jadi dicek dulu ini. Kalau udah oke, baru masuk lagi analisis, terus dianalisis. Terus analisis dari kualitas fungsionalnya gimana, analisis dari dia berhubungan sama unitnya gimana. Nah, kemudian dicek apakah produk ini memiliki kerentanan. Rentan enggak deh nih, misalnya kerentanan itu seketika dia dibuka ya, dibuka paksa misal. Misalkan ada tuh kayak komputer-komputer jadul itu bisa not responding gitu loh. Ya, benar, Pak. Nah, itu dipaksa tuh, dibuka, klik-klik tuh, cek 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 gitu. Rasa wedi gitu. Rasa wedi gitu. Wis langsung di ketik-ketik lah kayak gitu. Nah, ada nggak kerentanan? Atau gini, dia punya kolom gitu kan. Ya software ya, misalnya kayak kita punya ya software inilah, software PPT gitu kan. Kira-kira bisa nggak dimasukin yang aneh-aneh di sini gitu. Nah, dia ngecek gitu. Ada nggak kerentanan? Kerentanan itu maksudnya apa? Adanya bug aplikasi. Misal bug aplikasi itu gimana? Nah, misalnya contohnya ada nggak dia bisa not responding kayak gitu loh. Nah, hal itu harus jelas gitu. Bisa aja kan ketika ada software free yang ditebarkan gitu di internet itu, ternyata ketika dia ditekan salah satu icon menunya,
ternyata dia kayak agak goyang dikit gitu loh. Agak goyang dikit, mungkin tampilannya kayak ada kebuka dikit gitu loh. Atau pernah ada yang pernah main game nggak kayak PUBG terus ada bugnya di PUBG, atau main game tapi tiba-tiba kayak mapnya tuh jenengan bisa lurus aja terus gitu loh, nggak bisa Kan cuma nge-lag biasanya Pak. apa like. Nge-lag. Pak, nge-lag. Oh, nge-lag ya. Ke kiri dia malah ke kanan gitu. Nah benar, itu juga Pak, itu salah satu kerentanan di software gitu. Nah itu kerentanan dari segi sistem. Ternyata tidak hanya itu gitu, dicek juga kerentanan keamanan. Kira-kira rentan keamanan ini gimana ketika software itu terhubung ke jaringan komputer ya, ke internet misalnya, network. Nah, apakah dia bisa diakses oleh orang-orang yang orang-orang tertentu gitu, yang siapapun bisa mengakses aplikasinya, bisa nggak kayak gitu? Nah, hal-hal kayak gitu bisa nggak gitu? Nah, ketika bisa, whiteboard itu berarti adanya kerentanan keamanan, sehingga kalau ada user yang menggunakan software tersebut ya untuk mengisi datanya ke dalam produk kita, berarti ini tidak aman ya, no secure. Nah, jadi seperti yang saya sebutkan di awal, metode SQA ini menguji software itu secara keseluruhan ya, beda sama QC tadi. Nah, kita next di sini, coba kita lihat verifikasi melibatkan bahwa produk ini memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan. Nah, misalnya apa yang ditentukan? Ya, produk software ini khususnya untuk OS yang berjalan di Windows misalnya gitu. Nah, jadi spesifikasi di Windows-nya ada apa aja, kan banyak pasti list-listnya nih. Mungkin harus menggunakan pemrograman ini, terus pemrograman Python misalnya, mungkin terus Python yang versi sekian gitu. Terus kalau user mau pakai software produk kita tuh harus pakai harus install apa kayak gitu. Makanya kalau kita install satu software pasti ada kayak harus mengikuti syarat dan ketentuan gitu kan. Harus agree atau disagree. Pernah nggak, Mbak Iqbal? Pasti ada itu Pak, harusnya diterima dari pernyataan itu. Ya, itu salah satunya gitu. Dia ini kamu yakin nggak gitu? Ketika kita bilang yakin, agree, ternyata nggak agree, ternyata nggak sesuai sistemnya, kan langsung tidak bisa digunakan gitu. Seperti itu. Nah, kemudian ada validasi. Validasi ini apa? Yaitu memastikan bahwa produk software ini memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Jadi sebagus-bagus apapun suatu produk, tapi kalau dia bukanlah sesuatu yang menjadi kebutuhan maupun harapan pengguna, ya berarti produk ini gagal gitu. Tidak sesuai. Misal contohnya seperti apa, Pak? Pengguna itu misalnya cuman butuh fitur ya, fitur untuk bayar secara digital ya, tapi karena developernya adalah seorang yang idealisme, developernya bilang gini, wah kalau pembayaran itu saya pengennya tuh pembayaran itu nggak cuman pakai ini, nggak cuman pakai apa, m-banking katanya, kuno m-banking tuh, ayo kita tuh sekarang harus pakai yang namanya blockchain misalnya. Wah, kita tuh harus pakai QRIS gitu misalnya. Gitu kan. Wah, harus bisa gitu. Ternyata yang dibutuhkan oleh si usernya itu adalah cuman sekedar pembayaran digital kayak gitu. Harapannya cuma pembayaran digital seperti ini, bukan yang pakai blockchain, bukan yang pakai QRIS. Kayak gitu. Nah, orang yang bekerja gitu, yang memiliki profesi sebagai SQA ini
dia akan menangani kebutuhan user dan juga menangani orang-orang yang orang-orang yang mengembangkan software tersebut, supaya apa? Mengarahkan para pengembang software untuk memprioritaskan kebutuhan dari user, seperti itu. Nah, kalau kita belajar di mata kuliah ini, harapannya adalah teman-teman atau rekan-rekan nantinya bisa memiliki jiwa seorang SQA, baik itu nanti bekerja sebagai penguji dari suatu software maupun Anda bekerja bukan di bidang IT, seperti itu. Yang intinya apa? Kita tuh harus sebagus apapun software yang bisa kita buat, intinya harus sesuai dengan kebutuhan, gitu ya. Kita next. Nah, kita bahas tentang kebutuhan SQA. Apa aja sih kebutuhan SQA ini? Kebutuhan SQA ini meliputi kualitas produk, keamanan, keandalan, kinerja, dan skalabilitas. Kualitas produk mencakup memastikan bahwa produk software memenuhi standar yang telah ditetapkan. Keamanan mencakup mengidentifikasi dan mengantisipasi masalah keamanan. Lalu ada keandalan nih yang mencakup memastikan bahwa produk software dapat diandalkan. Kinerja melibatkan proses memastikan bahwa produk software dapat dijalankan dengan cepat dan efisien. Kemudian kalau kita ngomong skalabilitas ya itu memastikan bahwa produk software itu dapat diperluas dengan mudah. Nah, berdasarkan penjelasan pada slide ini, ternyata kalau kita ngomong, wah Pak, intinya kayak tadi kan, wah intinya kita tuh apa Pak, kalau belajar quality assurance itu ya sesuai kebutuhan usernya Pak. Nah, gitu. Tapi kalau kita ngomong kebutuhan user tuh serasa tidak tepat, tidak spesifik. Jadi di slide ini dijelaskan bahwa kebutuhan, kita kan ngomongin tentang kebutuhan gitu, kebutuhan SQA. Nah, ternyata kebutuhan itu ada poin-poinnya, yaitu apa? Kualitas produk, keamanan, keandalan, kinerja, dan skalabilitas. Seperti itu. Nah, jadi ketika Anda ditanya sesuai kebutuhan pelanggan, nah kebutuhan yang mana? Nah, hal-hal inilah yang bisa teman rekan-rekan sampaikan, apa aja sih gitu loh kebutuhannya user itu apa aja. Nah, ini bisa dijelaskan. Ya, ini gitu, kebutuhan user tuh ada kualitas produknya, keamanan, keandalan. Sama lah seperti kita misalnya membeli sepatu baru gitu. Apa yang kita harapkan dari sepatu yang baru kita beli, yaitu adalah kualitas produknya. Mungkin bukan keamanan ya, tapi kenyamanannya, terus keandalan itu gimana? Misalnya kalau kepakai sepatu ini tuh kita berjalan lebih nyaman, atau saat dibawa lari lebih ringan, kayak gitu. Itu contohnya. Kemudian ada skalabilitas. Skalabilitas ini maksudnya bisa nggak sepatu itu dia itu apa ya, kayak nggak gampang rusak, seperti itu. Nggak gampang rusak itu misalnya dari segi apa? Misal dia itu kalau tertekuk atau misalnya jatuh lah atau apalah gitu, nggak gampang robek, nah gitu. Atau skala seperti itu. Atau dia memiliki ciri tertentu kayak gitu. Skalabilitas. Ya mungkin skalabilitas seperti itu ya. Jika kita mengambil contoh adalah sebuah sepatu, seperti itu. Oke, itu mungkin dari kebutuhan SQA. Kita next di manfaat dari SQA itu. Apa sih manfaatnya kalau kita udah melakukan pengujian software ya? Manfaatnya yaitu mengurangi risiko, peningkatan kualitas,
peningkatan keandalan, dan peningkatan efisiensi. Yang dimaksud dengan pengurangan risiko yaitu mengidentifikasi dan mengantisipasi masalah sebelum mereka menyebabkan kerusakan. Jadi kita itu harus benar-benar gitu mengecek gitu, seakan sebuah produk digital kira-kira benar-benar sudah aman dari segi melindungi data atau melindungi hak-hak user seperti itu. Nah, kemudian risikonya apakah software yang kita hasilkan ini tidak akan mengganggu sistem dari komputer user ya, itu sendiri seperti itu. Kenapa? Kalau misalnya software yang dirilis oleh sebuah perusahaan kemudian dipakai oleh user dan itu bersifat merugikan, ternyata yang diinstal itu bukan software tapi malah virus komputer seperti itu. Atau mungkin dia udah bikin ini produk digital, ternyata ketika dia dijalankan malah terdeteksi virus gitu, virus komputer. Ada nggak yang kayak gitu, teman-teman pernah mengalaminya gitu? Udah download suatu software yang teman-teman yakin bahwa ini software aman gitu, tapi antivirus menganggapnya jadi virus gitu. Ada. Nah, atau ada juga padahal itu bukan virus gitu, tapi ada yang kita kira itu adalah sebuah virus, tapi ternyata bukan virus komputer, malah adalah bahan atau resource yang digunakan dari aplikasi untuk misalnya menyimpan file atau data kita saat penggunaan aplikasi itu. Pernah nggak ngecek gitu? Misalnya iseng buka di directory C, kemudian lihat ini apa sih gitu. Ada file tapi nggak ada ininya gitu. Nggak ada kita nggak tahu tuh fungsinya buat apaan sih gitu. Tapi tiba-tiba kita hapus. Pas kita hapus, kita jalan dengan software kita ternyata error gitu. Ada nggak? Hah? Ada lagi ekspor sesuatu gitu kan. Ekspor satu file punya temennya atau file game gitu kan. Ternyata dia cek gitu. Oh, ini apaan sih kok ini berbahaya bentuknya gitu kan. Oh, ini virus tau kata gitu kan. Dia pikir itu virus, kemudian dihapusnya. Ternyata itu database dari gamenya gitu. Terus dijalanin error semua gitu. Nah, itu salah satunya ya. Kemudian peningkatan kualitas mencakup memastikan bahwa produk software memenuhi standar yang telah ditetapkan. Nah, kemudian peningkatan keandalan memastikan bahwa produk software ini dapat diandalkan. Diandalkan maksudnya apa? Ketika user membutuhkan, misalnya dalam kecenderungan user menggunakan mesin pencarian di internet. Misalnya orang-orang lebih senangnya buka apa sih gitu? Apakah dia buka Microsoft Edge atau dia suka lebih lihat pakai Safari atau dia lebih suka lihat Google kayak gitu. Nah, jadi peningkatan keandalan ini juga mengkaji kecenderungan user kemana seperti itu. Ketika disuruh mencari artikel di internet, kira-kira mereka akan mencari apa dulu gitu loh sebagai search engine favorit mereka. Kemudian setelah udah pakai engine favorit, kira-kira seberapa cepat gitu, seberapa cepat dan seberapa kuatnya performance dari search engine yang akan mereka gunakan, mesin pencari mereka ya gitu. Udah pilih, ini mereka milih misal, oh saya lebih senang pakai Google Chrome gitu. Google Chrome itu kenapa menjadi keandalan? Oh ternyata lebih enak dilihat gitu, lebih cepat kayak gitu. Terus hasil yang dicari itu sesuai dengan kebutuhan. Itu contohnya. Karena kalau misalnya teman-teman cari misalnya tutorial gitu, menjadi seorang
software quality assurance gitu kan. Nah, nanti artikel yang muncul akan berbeda ketika rekan-rekan menggunakan misalnya Google Chrome, pakai Mozilla, atau pakai Microsoft Edge, atau pakai Safari, atau pakai search engine yang lain kayak Opera Mini mungkin, atau pakai apapun lah bentuknya gitu. Pasti hasilnya akan beda-beda. Seperti itu. Lalu ada peningkatan efisiensi yang mana memastikan bahwa produk software ini dapat dijalankan dengan cepat dan efisien. Ini hampir mirip sama keandalan ya. Tapi mungkin efisiensi ini lebih kayak menghitung tingkat akurasi juga ya. Akurasi maupun ketepatan dari apa yang diinginkan oleh user terhadap produk digital tersebut atau produk software ya. Seperti itu. Kemudian next. Nah, apa aja sih Pak standar SQA itu? Nah, standar SQA itu bisa saja meliputi ISO. Nih, saya tanya nih kalau di sekolahannya Pak Iqbal ada nggak nih sistem ISO nih? Udah ada belum sih? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Kalau Pak Tete Hermansyah ada nggak Pak? Belum ada. Atau ada yang tahu nggak ISO ini apa sih gitu? ISO ini apa sih Pak? Sertifikasi internasional bukan, Pak? Iya. Sertifikasi internasional untuk apa nih Pak? Fungsinya berapa sih? Nah, nah, ya benar ya. Jadi ISO ini adalah satu standar internasional. Dia aja kalau ISO ini dia lebih general ya, bisa di perusahaan, bisa di ya, pendidikan. Hanya saja mungkin jarang yang menggunakan ISO di bidang pendidikan seperti itu. Kalau pendidikan kita punya standar sendiri, bisa standar nasional gitu ya. Nah, jadi SQA ini software quality assurance ini juga menggunakan dia salah satunya ISO, ada IEC, ada IEEE, kebanyakan ini IEEE semua ya. Nah, yang mana software ini mencakup proses pengembangan sistem informasi termasuk pengembangan, pemeliharaan dan pemasangan sistem informasi. Lalu di sini ada daftar IEEE ya. Standar IEEE misalnya 1028 apa, 1044 apa, atau mereka biasa menyebutnya misalnya standar IEEE 1045, IEEE 1061, 62 ini. Nah, fungsinya apa aja? Misalnya yang pertama mencakup proses pengawasan kualitas software. Jadi bukan berarti satu standar ini, misalnya, oh nih kita udah pakai namanya standarnya IEEE 1028. Sebagai apa? Kita ngomongnya enak banget, misalnya ngomongnya pengawasan kualitas software, terus pengukuran kualitas software, pengukuran kinerja software. Ternyata tidak ya. Ternyata satu standar, misalnya IEEE ini mengatur secara spesifik. Kayak ini pengawasan kualitas software. Pengawasan sama pengukuran tuh beda gitu. Ini kok. Terus ada pengukuran kinerja software, udah kinerja, kualitas kinerja gitu. Terus tingkat keandalan software. Terus ada lagi pengukuran kemampuan skalabilitas software seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu hal-hal yang berkaitan dengan software quality assurance gitu ya. Ini softwarenya apa Pak? Ini softwarenya bisa ke semua. Jadi standar itu sifatnya general, tapi bisa dipakai ke semuanya gitu. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk pengantar kita pada malam hari ini, khusus pada mata kuliah pengujian dan penjaminan software. Nah, kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan? Pak Iqbal, Pak Tete? Cukup ya. Pak Tete, cukup Pak Tete?
Oke, Pak Tete belum ada responnya. Baik, terima kasih. Kita tutup dulu sesi topik kita ya malam hari ini. Terima kasih Pak Iqbal, Pak Tete yang sudah mendengarkan ya. Jadi kesimpulannya adalah software quality assurance ini merupakan proses yang menjamin kualitas produk software ya, terdiri dari berbagai metode dan teknik untuk mencapai tujuan, termasuk pengujian analisis, verifikasi, dan validasi. Kebutuhan SQA meliputi kualitas produk, keamanan, keandalan, kinerja, dan skalabilitas. Manfaat SQA meliputi pengurangan resiko, peningkatan kualitas, peningkatan keandalan, dan peningkatan efisiensi. Baik, itu saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila yustabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh.